Halo guys, welcome to my presentation. Stay healthy and be happy ya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini dengan saya Nindya Wapaiza NIM 2017403024 akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Akhlak Tasawuf yang judulnya Sabar dalam Tingkat Level Maqamat. Oke, langsung saja simak baik-baik ya. Check it out. Sabar. Kata sabar ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sobaro yusbiro, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Latar belakang masalah, sabar adalah salah satu konsep yang penting dalam Al-Quran. Al-Quran sangat memperhatikan masalah kesabaran ini karena ia memiliki nilai keagamaan dan akhlak yang sangat tinggi. Perlu disadari, sabar bukanlah masalah sekunder atau pelengkap, tetapi merupakan masalah primer yang dibutuhkan manusia untuk meningkatkan kualitas material dan moralnya, serta mencapai kebahagiaan individual dan sosial. Agama tidak akan tegak dan dunia tidak akan bangkit kecuali dengan sabar. Mengenal definisi sabar. Apa ya kira-kira definisi sabar itu bagaimana? Yuk kita cari tahu. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah memberi karunia berupa akal kepada manusia yang mana dengan akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang mukallaf, dibebani, dan diberi cobaan. Maka sabar adalah suatu keesahan yang menonjol. Sabar adalah suatu sifat khas yang dimiliki manusia, sesuatu yang tidak dimiliki oleh binatang sebagai faktor kekurangannya dan malaikat sebagai faktor kesempurnaannya. Sebagai contoh merupakan salah satu akhlak yang utama, karena dengan sabar manusia akan terhindar dari perbuatan yang tercela. Ketahuilah bahwa sabar itu kunci masuk surga dan keselamatan dari dunia dan akhirat. Setiap manusia dalam kehidupannya menghendaki dapat meraih sukses. Untuk meraih sukses tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Dengan kata lain, dibutuhkan pula kecerdasan lain yang dapat menopang keberhasilannya, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional diukur dari kemampuan mengendalikan emosi dan menahan diri. Dalam Islam, kemampuan mengendalikan emosi dan menahan diri disebut sabar. Orang yang paling sabar adalah orang yang paling tinggi kecerdasan emosionalnya. Ia biasanya tabah menghadapi kesulitan. Ketika belajar, biasanya orang ini tuh tekun. Ia biasanya berhasil mengatasi berbagai gangguan dan tidak mempertaruhkan emosinya. Ia dapat mengendalikan emosinya. Sabar menurut Al-Jauziyah. Sabar artinya menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah. Menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari kekacauan. Sabar adalah tabah hati tanpa mengeluh dalam menghadapi godaan dan rintangan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Bahwa para ulama menyebutkan sejumlah definisi bagi sabar di antaranya. Yang satu, meneguk cairan pahit tanpa muka mengerut. Dan yang kedua, diam terhadap musibah. Yang ketiga, berteguh hati atas aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat, tak pernah mengadu. Yang kelima, tidak ada perbedaan antara sedang nikmat dan sedang diuji meskipun dua-duanya mengandung bahaya. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, sabar ialah suatu proses untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan nafsu syahwat yang dihasilkan oleh suatu keadaan. Ketahuilah bahwa sabar
adalah salah satu tingkat makom yang penting bagi keberagamaan seseorang dan salah satu kedudukan penting bagi para solikin, orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala. Kedudukan agama itu tersusun dari 3 perkara, yaitu makrifat, yang kedua hal ilwal, yang ketiga amal perbuatan. Dengan demikian, ilmu dapat diibaratkan seperti akar dan batang pohon, keadaan adalah cabang pohon, dan perbuatan adalah buah dari pohon itu. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesabaran membutuhkan ketabahan dalam menghadapi ujian yang harus diterima dan dihadapi dengan lapang dada. Berdasarkan kesimpulan, para ahli ulama merumuskan istilah sabar sebagai menahan diri atau membatasi jiwa dari segala hawa nafsu sehingga terwujudnya sesuatu yang baik. Untuk menanamkan sifat sabar pada diri individu, tentunya individu membutuhkan bimbingan agar ia dapat bersabar ketika Allah berikan ujian dan cobaan. Maka dari itu konseling Islam menjadi salah satu layanan bantuan yang dapat membimbing dan mengarahkan individu agar ia dapat menghadapi ujian, masalah, serta musibah. Konseling Islam merupakan proses layanan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli, yaitu konselor terhadap individu agar individu dapat menyadari kembali eksistensi sebagai makhluk Allah serta mampu hidup sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan maaf apabila banyak kekurangan ataupun keliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.